Ekonomi Indonesia menghadapi beberapa tantangan, tetapi tetap tangguh. Dana Moneter Internasional telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2025 menjadi 2,8%. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% tahun ini. Optimisme ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang terus meningkat. Namun, Fitch Ratings memiliki pandangan yang lebih hati-hati, memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 4,9% untuk tahun 2025 dan 4,7% untuk tahun 2026. Mereka menyoroti kekhawatiran tentang perang perdagangan global dan melemahnya belanja konsumen. Kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 4,87% secara tahunan, laju paling lambat sejak kuartal ketiga tahun 2021. Perlambatan ini menyoroti dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap Indonesia. Terlepas dari tantangan ini, pemerintah Indonesia tetap optimis. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan akan berkisar sekitar 5% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor non-migas. Komitmen pemerintah terhadap reformasi struktural dan upaya untuk menarik investasi asing diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan reformasi ini akan sangat penting dalam menentukan kemampuan Indonesia untuk mencapai potensi pertumbuhannya. Indonesia menghadapi tantangan berat berupa tarif dari Amerika Serikat. AS telah mengenakan tarif 32% untuk ekspor Indonesia, kecuali dinegosiasikan ulang sebelum Juli 2025. Hambatan perdagangan ini berpotensi mengurangi PDB Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,5%. Meskipun ada penundaan tarif 90 hari untuk negara-negara yang tidak melakukan retaliasi, termasuk Indonesia, tarif dasar 10% masih berlaku. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi bisnis Indonesia yang mengekspor ke AS. Pemerintah Indonesia secara aktif mengatasi tantangan ini melalui berbagai langkah. Negosiasi bilateral dengan AS sedang berlangsung untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah menyesuaikan tarif impor dan meningkatkan impor barang-barang strategis dari AS untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan. Untuk lebih mengurangi dampak tarif ini, pemerintah menerapkan reformasi struktural. Reformasi ini mencakup penyesuaian kebijakan non-tarif dan penggunaan upaya pemulihan perdagangan. Dengan mendiversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan daya saing, Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar AS. Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa indikator utama. Inflasi misalnya relatif stabil pada Maret 2025. Inflasi utama berada di angka 1,03% secara tahunan, sementara inflasi inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak berada di angka 2,48%. Inflasi makanan yang bergejolak berada pada level rendah 0,37%. Pemerintah memproyeksikan inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5% plus atau minus 1% untuk tahun 2025 hingga 2026. Nilai tukar rupiah Indonesia mengalami beberapa fluktuasi belakangan ini. Pada tanggal 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah adalah 16.560 per dolar AS. Rupiah menguat menjadi 16.855 per dolar AS pada tanggal 22 April 2025. Tetapi kemudian sedikit melemah menjadi 16.520 per dolar AS pada tanggal 12 Mei 2025. Indikator penting lainnya adalah Purchasing Managers Index Manufaktur. Pada Maret 2025, PMI Manufaktur Indonesia berada di angka 52,4. PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dalam produksi industri. Memantau indikator-indikator ini akan sangat penting dalam menilai kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pada kuartal pertama 2025,
pemerintah mencatat defisit anggaran sebesar 104,2 triliun rupiah, setara dengan 0,43% dari PDB. Defisit ini mencerminkan fokus pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli. Anggaran pemerintah memprioritaskan proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Obligasi pemerintah merupakan aspek penting lain dari kebijakan fiskal. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun menurun dari 7,8% pada awal April 2025 menjadi 6,98% pada tanggal 22 April 2025. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, investor asing telah menunjukkan sentimen positif terhadap obligasi Indonesia, dengan pembelian bersih sebesar 12,78 triliun rupiah. Kebijakan fiskal pemerintah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan berinvestasi di sektor-sektor utama dan mengelola keuangannya secara bijaksana, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bagian 5. Pasar saham mengarungi gelombang perubahan. Pasar saham Indonesia telah mengalami fluktuasi belakangan ini, dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. Faktor-faktor seperti ketegangan perdagangan global, pergerakan harga komoditas, dan perkembangan politik dalam negeri dapat memengaruhi sentimen investor dan mendorong pergerakan pasar. Investor mengamati dengan cermat bagaimana kebijakan dan reformasi ekonomi pemerintah berjalan. Perkembangan positif, seperti kemajuan dalam proyek infrastruktur dan peningkatan kemudahan berusaha, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong harga saham lebih tinggi. Namun, ketidakpastian seputar perdagangan global dan potensi tekanan inflasi dapat menyebabkan volatilitas pasar. Penting bagi investor untuk menganalisis tren pasar dengan cermat, mempertimbangkan selera risiko mereka, dan membuat keputusan investasi yang terinformasi berdasarkan tujuan keuangan mereka. Diversifikasi di berbagai kelas aset dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian. Bagian 6. Dunia kripto, aset digital dalam lanskap yang berubah. Pasar mata uang kripto tetap sangat fluktuatif secara global, dan Indonesia tidak terkecuali. Faktor-faktor seperti perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, dan sentimen pasar global dapat secara signifikan memengaruhi harga uang kripto. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan kerangka peraturan untuk mata uang kripto. Peraturan yang jelas sangat penting untuk melindungi investor, mencegah penipuan, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan pemerintah terhadap peraturan mata uang kripto kemungkinan akan berdampak signifikan pada adopsi dan pertumbuhan aset digital di Indonesia. Investor yang tertarik dengan mata uang kripto harus menyadari risiko tinggi yang terlibat. Harga mata uang kripto sangat spekulatif dan dapat berfluktuasi secara dramatis. Sangat penting untuk melakukan riset menyeluruh, meresearch teknologi finalitein kripto, dan hanya berinvestasi apa yang mampu. Bagian 7. Fokus Forex, Rupiah Indonesia di pasar global. Rupiah Indonesia atau IDR dipengaruhi oleh banyak faktor di pasar valuta asing global. Faktor-faktor ini termasuk harga komoditas global, terutama untuk ekspor utama Indonesia, seperti minyak sawit dan batu bara, serta sentimen investor terhadap pasar negara berkembang. Perbedaan suku bunga antara Indonesia dan negara-negara ekonomi utama juga berperan dalam menentukan nilai rupiah. Penguatan dolar AS baru-baru ini telah memberikan tekanan pada rupiah Indonesia. Karena Federal Reserve AS terus menaikkan suku bunga, investor mencari pengembalian yang lebih tinggi dalam aset berdenominasi dolar, yang menyebabkan peningkatan permintaan untuk dolar AS. Hal ini dapat menyebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, memantau pergerakan rupiah dengan cermat dan melakukan intervensi di pasar valuta asing bila perlu untuk menjaga stabilitas. Keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia seperti penyesuaian suku bunga dapat memengaruhi daya tarik aset berdenominasi rupiah dan berdampak pada nilai mata uang. Bagian 8. Risiko potensial, faktor yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko potensial dapat berdampak pada ekonomi dan pasar keuangan Indonesia.
Perlambatan ekonomi global, yang didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya inflasi dan ketegangan geopolitik, dapat mengurangi permintaan ekspor Indonesia, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dan dampaknya terhadap energi global dan harga komoditas, menimbulkan risiko yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Risiko utama lainnya adalah potensi eskalasi perang dagang AS-China. Indonesia, sebagai negara perdagangan utama, dapat terperangkap dalam baku tembak, yang berdampak pada ekspor dan pertumbuhan ekonominya. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengelola risiko ini secara efektif akan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi asing. Di dalam negeri, risiko politik, seperti ketidakpastian kebijakan dan kerusuhan sosial, juga dapat memengaruhi sentimen investor dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan Presiden 2026 mendatang dapat menciptakan periode ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi dan volatilitas pasar. Bagian 9. Kesimpulan. Optimisme yang hati-hati untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia sedang mengarungi lanskap global yang kompleks, yang ditandai oleh peluang dan tantangan. Sementara negara ini mendapat manfaat dari permintaan domestik yang kuat dan reformasi struktural yang sedang berlangsung, ia menghadapi hambatan dari ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan perdagangan. Komitmen pemerintah terhadap kehati-hatian fiskal, investasi dalam infrastruktur, dan mendorong lingkungan bisnis yang kondusif akan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investor harus memantau secara cermat indikator ekonomi utama, kebijakan pemerintah, dan perkembangan pasar global. Memahami potensi risiko dan peluang di setiap kelas aset sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Terlepas dari tantangannya, fundamental ekonomi jangka panjang Indonesia tetap kuat, memberikan dasar untuk optimisme yang hati-hati tentang masa depan ekonomi negara ini.